apa kabar? Kita lanjutkan lagi ada ngobrol kita soal dua partai politik yang sekarang saya kira sedang mengalami ya kalau tidak disebut goncangan kontraksi lah di internalnya PDIP dan Golkar. PDIP kemarin sudah memanggil Effendi Simbolon karena dampak ucapannya dia yang ya secara tersirat menyatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah bakal calon nahkoda RI atau calon presiden RI yang terbaik lah kira-kira gitu ya sebenarnya kalau diterjemahkan secara lugas dan dia sudah dipanggil dan menyatakan bahwa dia tetap loyal pada PDIP. Yang kedua ini ada rapat Dewan Pakar yang di Golkar ya yang berlangsung Ahad malam 2 hari yang lalu yang salah satunya merekomendasikan itu agar ada munaslup untuk melakukan untuk mengkudeta lah bahasanya begitu ya Airlangga Hartarto berkaitan dengan pencapresan karena nggak jelas amanat Munasnya kan Munas 2019 dia jadi calon presiden sekarang boro-boro calon presiden jadi wakil presiden pun kayak calon wakil presiden pun kayaknya berat gitu. Jadi semua ini, entah soal di PDIP atau soal di Golkar, itu efek dari menolak 0%, udah dibilangin dari awal tuh. Coba kalau 0%, Erlangga melenggang lah itu calon. Soal kampanye ya belakangan tuh persen. Tetapi pintu masuknya itu ada. Dan demikian juga PDIP. Cemas kalau sebagian pergi pada Prabowo tuh. Seolah-olah akan ada budol desa tuh. Jadi konsekuensi dari ditolaknya usulan masyarakat sipil dan kita mendukung itu 0%. Begini implikasinya. Jadi kerumitan ini sebenarnya dibikin oleh mereka sendiri itu. Coba kita mulai dari PDIP. PDIP sampai sekarang kesulitan, nggak tahu dia mau ambil wakil presiden siapa. Sementara wakil presidennya juga hitung-hitung. Kalau Ganjar elektabilitasnya nggak naik, mending wakil presidennya jadi Ganjar kan. Bayangin misalnya kalau coba kita assuming aja bahwa Mahfud MD layak untuk jadi wakil presiden Ganjar, mungkin diam-diam Mahfud juga kesebar survei dan ternyata nama Mahfud MD lebih tinggi dari Ganjar. Maka Pak Mahfud mungkin berpikir mending dia yang dicalonkan jadi calon presiden, Ganjar wakilnya kan. Kan itu intinya tuh. Demikian Erick Thohir juga begitu segala macam. Orang kayak Erick Thohir dibilang bisa habis duitnya kalau Ganjar nggak naik-naik elektabilitasnya kan. Jadi itu intinya. Sama dengan Erlangga yang nggak naik-naik juga elektabilitasnya karena itu mau diganti sebetulnya. Jadi lebih masuk akal cara Golkar, walaupun itu bertentangan dengan konstitusi. Karena pasti membuat munaslup itu, intinya apa memang? Ya pasti untuk mengganti Erlangga lah. Urusan apa munaslup di ujung tahun politik. Jadi isu itu berkembang terus. Dan Erlangga pasti punya faksi lain untuk menutup peluang itu. Tetapi semua peluang itu bisa dibuka kembali oleh kepentingan Presiden Jokowi. Kan ini partai-partai yang jadi akhirnya nggak otonom. Karena dari awal mereka hanya nunggu sinyal dari presiden, bukan sinyal dari hasil kongres. Pak Erlangga masih nunggu sinyal dari presiden. Mungkin presiden merestui beliau untuk pergi ke Gerindra jadi wakil Prabowo, atau mungkin Pak Presiden berharap Erlangga ke Golkar itu dampingi Ganjar itu. Jadi hal-hal semacam itu membuat yang otentik di dalam partai hilang tuh. Nah itu yang menyebabkan bisa ada kasakusuk, munaslup. Walaupun Dewan Pakar secara formal mengatakan enggak, ini untuk memastikan supaya Erlangga itu cepat cari wapresnya, supaya ucapkan, supaya Erlangga, kan moral Golkar lagi turun sekarang kan, karena nggak jelas apa posisi mereka dalam konstelasi politik di mana tuh. Nah ini saya kira juga yang kita lihat sebagai aspek positif. Jadi Erlangga diminta oleh Dewan Pakar untuk cari wakil presiden supaya moral publik naik itu. Berarti bikin koalisi baru kan. Itu bagus juga. Erlangga bikin koalisi baru kan. Itu intinya tuh. Tetapi sekali lagi ini soal yang disebabkan oleh frustrasi mereka masing-masing tuh. Kenapa frustrasi? Karena nggak mau dengar usulan FNN supaya 0%. kan kan tapi kalau dalam situasi sekarang ini ya Bung Rocky sesama partai pemerintah pendukung pemerintah harusnya PDIP itu kan independen karena bagaimanapun juga Jokowi kan petugas partai dia kalau Golkar itu bagian dari pendukung mungkin itu ya agak berbeda walaupun sebenarnya harusnya sebagai partai paling senior Golkar juga tidak dalam posisi semacam itu dia harusnya jadi lead juga dong ya bukan jadi malah follower bahkan bukan hanya follower malah jadi boneka kan sekarang diatur-atur itu kan. Ini sebetulnya kesempatan juga supaya Erlangga muncul sebagai orang yang berani lah itu. Oke, saya mau bikin koalisi lah, apapun resikonya Golkar itu punya aturan sendiri itu. Jadi anak-anak saya ngomong sama anak-anak muda di Golkar itu, merasa ini apa sih ini senior-seniornya.
memang di dalam Golkar ada faksionalisme di situ tuh. Ini tokohnya Yusuf Kala, tokohnya Abu Rizal Bakri, tokohnya LBP segala macam. Tapi buat generasi muda Golkar di daerah terutama menganggap bahwa oke lah, memang ada begituan hierarki atau faksi-faksi di elit. Tapi kita kan nggak mau ikut mereka tuh. Jadi kalau misalnya dibikin munaslup, jangan-jangan memang Erlangga tersingkir tuh. Jadi itu intinya kan. Kan ini isu munaslup ini udah dari Ya. 1 tahun lalu atau semester lalu kan dihembus-hembuskan tuh justru oleh apa tokoh-tokoh KNPI, tokoh-tokoh Cipayung Plus atau Cipayung Minus atau Cipayung Plus Minus kan jelas apa. Oke, tetapi kalau kemudian Airlangga Hartarto itu bahkan nantinya pun ini kan sudah diturunkan ya targetnya kan Munas 2019 mengamanatkan dia harus jadi calon presiden. Ini kan artinya yang harus dia jalankan. Tapi sekarang kan gambarannya ini bahkan dia mau jadi calon wakil presidennya Prabowo sendiri pun sudah agak sulit apalagi kemarin ketika Pak Prabowo akhirnya bertemu dengan Caimin dan sekarang secara tegas Pak Prabowo menyatakan bahwa untuk siapa yang jadi calon wakil presiden di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu ada di tangannya Caimin. Meskipun jangan diartikan bahwa berarti Caimin yang calon wakil presidennya, bukan itu juga bisa diartikan begitu juga gitu. Ya bisa, segala macam hal bisa kita tunggu komentar dari Prabowo. Karena Prabowo ya enteng aja nih, apapun yang dia komentari, dia merasa di ujungnya tuh orang akan mendekat ke dia. Tuh. Itu bedanya dengan Erlangga. Erlangga partai di mana dia sendiri dicalonkan sebagai presiden, tapi dia nggak mampu untuk eksploitasi dirinya karena elektabilitasnya turun terus kan. Jadi itu konflik psikologi di dalam Golkar. Ya, mungkin juga Dewan Pakar merasa oke, Erlangga kita pastikan dia calon presiden, tapi harus carikan calon wakil presiden supaya bulan Agustus sudah ada. Kalau nggak ada Agustus, nggak akan munaslup. Sebetulnya ancamannya segitu. Jadi kalau misalnya Erlangga yang sudah diberi mandat oleh Kongres atau apa namanya Rapim, apa namanya mereka tuh Musyawarah Nasional itu tidak menjalankan tugas Munas ya pasti dia dievaluasi kan. Jadi Erlangga juga harus bekerja dengan waktu secara konstitusional organisasi. Erlangga harus cari wakil presiden dan ucapkan itu dalam bentuk koalisi tandingan terhadap koalisi yang ada. Itu masuk akal tuh. Tetapi di situ jebakannya pasti Erlangga nggak akan ketemu kan karena dia sendiri elektabilitasnya turun, maka akan dievaluasi lalu dinyatakan karena Erlangga gagal menjalankan mandat dari Munas maka dia diganti tuh. Jadi tetap ada trik semacam itu tuh. Nah itu pentingnya Pak Erlangga manuver lebih cepat dong. Kalau gitu kau bikin ini aja, bikin konferensi bersama dengan Surya Paloh supaya mungkin Surya Paloh bilang oke, kalau gitu Erlangga di tempat Anies aja tuh. Atau bahkan Erlangga bilang ya kita bikin aja poros baru tuh. Kan Anies sudah ada poros, maka ada poros Golkar Nasdem versi kedua. Erlangga ketua calon presiden, Surya Paloh wakil presiden. Itu lebih lucu lagi tuh. Enggak, tapi saya kira ini tadi kan yang Anda menyatakan bolak-balik manuver. Tapi seperti dikatakan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisam, posisinya Pak Erlangga sebagai Menteri dan Kabinet Jokowi itu yang membuat Erlangga dan Golkar kemudian tidak lincah bermanuver gitu. Itu dari awal kita udah minta tuh Golkar keluar aja dari kabinet itu lebih mudah sebetulnya secara batin untuk menaikkan elektabilitas kan itu intinya kan. Bagaimana mungkin Erlangga mau naikin elektabilitasnya bersaing dengan Jokowi pada saat itu kan nggak bisa tuh. Itu tetap Pak Jokowi merasa oke silahkan Anda naikin elektabilitas tapi di ujung Anda harus pro saya tuh. Pro siapa? Pro orang yang disetujui Jokowi. Erlangga berpikir dia yang disetujui, ternyata Prabowo yang disetujui kan ini saling assuming yang sebetulnya gagal, matematikanya gagal semua. Nah, tetapi kan gini, ini apa yang terjadi pada Golkar ini, saya kira ironi ya, karena bagaimanapun juga Golkar ini kalau dari perolehan suara dia ketiga terbesar, tapi dari perolehan kursi, jumlah kursi dia justru kedua terbesar, lebih besar dari Gerindra gitu. Tapi kemudian nasibnya tidak menentu dan saya kira wajar kalau kemudian bagi kader Golkar ini persoalan dan ini kan jadi calon presiden atau jadi calon wakil presiden ini kan berkaitan dengan elektabilitas partai. Itu juga kan dampaknya karena itu ada kotel efek pada partai. Ya ini soal cocktail efek ini kan. Karena memang efeknya itu bukan pada Erlangga, tetapi harus pada ide. Padahal sebetulnya saya pro Golkar itu karena Golkar itu dia punya kemampuan teknokratis itu kan. Dibandingin partai lain tuh Golkar itu lengkap peralatannya tuh. Orang-orang pintar ada di situ tuh. Anak-anak muda juga nggak peduli dengan feodalisme. Mereka bisa betul-betul secara prinsip meritokrasi, profesionalisme itu yang mereka tempuh itu. Mereka tahu bahwa di atasnya mereka harus sowan dengan
pakar-pakar tua mereka ini atau tokoh-tokoh tua mereka ini. Tetapi mereka jalankan itu karena percaya buat generasi baru Golkar ini mampu memimpin Golkar secara profesional. Dan mereka ini kan udah lama meninggalkan apa namanya ingatan-ingatan tentang Orde Baru. Jadi mestinya Erlangga itu mempercepat regenerasi di situ tuh. Anak-anak muda ini yang kemarin berupaya untuk aktif di politik dengan mendorong Prabowo di 2019, sekarang mereka lebih independen tuh. Jadi saya pro pada generasi muda Golkar, anak-anak baru ini yang baru mulai muncul dan tidak diberi kesempatan tuh. Jadi secara organisasi Golkar kuat, secara profesi Golkar kuat, secara teknokratik Golkar lengkap. Jadi apa yang kurang di Golkar? Ya cuma satu soal tadi itu, profil pribadi dari Erlangga yang kurang 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 memperlihatkan postur presidensialitas itu yang punya ide. Erlangga sendiri banyak idenya, tetapi tentu itu susah karena dia ada di dalam kabinet, itu saja intinya. Ya. Nah, saya kira berbeda ya antara Erlangga dengan para politisi Golkar yang ada di terutama anak muda tadi ya. Kalau Erlangga ini memang susah bermanuver karena dia sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi. Tapi anak-anak muda ini mereka bebas bermanuver dan itu artinya ancaman serius buat Erlangga gitu. Iya, saya kira begitu tuh. Dan kan kalau Erlangga bilang oke, saya pro anak muda, maka anak muda akan minta supaya Erlangga itu betul-betul mencalonkan diri sebagai presiden, ucapkan di pers. Tapi Erlangga takut ucapin itu karena dia adalah menteri bawahnya Jokowi. Ya kayak itu yang disebut oleh kalau kita lihat bagaimana orang jadi kaku justru karena menganggap bahwa di baliknya itu ada bayang-bayang Big Brother yang is watching him gitu kan. Jadi soalnya begitu tuh. Dari awal kita bilang, kalau Anda mau jadi presiden, calon presiden, keluar aja dari kabinet. Nggak usah takut Anda kehilangan fasilitas kabinet. Anda justru akan dinilai sebagai orang yang bermutu, mengerti supaya tidak ada konflik of interest, saya keluar. Terima kasih Pak Jokowi, saya mau membesarkan partai saya. Membesarkan partai dia, bukan minta dibesarkan oleh Jokowi, itu beda sekali itu psikologinya. Ya. Kita kenal tradisi di Golkar ya, meskipun kemudian dibantah oleh Erlangga tidak ada itu soal rencana kudeta, tidak ada itu munaslup dan sebagainya. Tetapi di Golkar itu kan ini relatif mereka ini independen dan kemudian bukan kayak seperti di PDIP misalnya figur utamanya adalah Ibu Megawati. Di Golkar ini kan banyak sekali figur-figur yang saling bersaing, banyak lord-lordnya lah di situ yang kemudian juga banyak patron klaim yang di bawahnya. Saya kira itu modal sosial yang bagus di Golkar. Itu banyak anak muda yang pintar dan tidak feodal. Mesti Erlangga mendekat pada mereka itu dan menjauh dari kabinet sebetulnya. Karena nanti juga akan ada problem nanti anak-anak muda ini kehilangan figur yang mereka anggap punya kapasitas kayak Abu Rizal Bakri yang berani itu atau Pak JK yang teguh terus pada sikap dia terhadap Jokowi atau Pak Akbar Tanjung yang kemampuan dia untuk merawat semua golongan itu terandalkan. Jadi itu yang nggak dipunyai oleh Pak Erlangga. Ini masih ada kesempatan. Erlangga datang dengan pidato, saya ingin patuh pada hasil Munas, saya akan jadi calon presiden dan calon wakil presiden saya adalah si ini tuh. Dan saya minta kepastian itu didukung sebetulnya oleh aparat partai. Kan itu jelas tuh. Itu baru masuk akal sebagai pemimpin. Ya. Oke, kita tunggu ya. Ini karena saya menyebutnya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Jadi tidak cukup hanya dengan bantahan dari Pak Erlangga Hartarto, juga ada bantahan dari anaknya Agung Laksono sendiri, Ketua Dewan Pakar yang menyatakan tidak ada ya. Dev Akbar Laksono membantah nggak ada itu, semua tunduk, semua tegak lurus pada dan loyal pada Pak Erlangga gitu. Ya, itu juga ucapan yang too good to be true. Tapi oke, itu politik memang mesti ada bagian-bagian yang disembunyikan. Yes, oke, baik. Makasih Bung Rocky ya. Tetap 0% Bung Rocky. Sampai ketemu lagi. Boleh disembunyikan ya. Oke. Thank you. Sip.